Bertemu lagi di Sabtu Ceria pada hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan mulai, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bertemu lagi Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Mari Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami untuk Sabtu Ceria ini. Biarlah kami boleh bersukacita Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi ya. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi ayo 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 pakai gerakan. Yang semangat ya. Kita akan pujian setinggi-tingginya langit ya, pakai gerakan dengan semangat ya. Oke. Gak boleh main-main loh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
kita sudah nyanyikan, biarlah tentu kita selalu melakukan setiap harinya. Kita akan mendengar sebagai firman Tuhan. Sikap dengan doa dengan baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mudah-mudahan hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tidak asatnya Tuhan, kita akan mendengar sebagai firman Tuhan. Biarlah apa firman Tuhan, biarlah terdalam di hati kita, dalam hati anak-anak Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan seturut dalam firman Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, akunya huruf besar berarti Tuhan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kunya di sini besar lagi, berarti perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang aku mau taat. Siapa yang tahu di sini apa itu taat? Ya, taat itu artinya tunduk. Taat itu artinya menurut. Taat itu artinya setia dan saleh. Nah, kita taat kepada siapa? Oh, kepada bu guru, tante. Oh, ya, betul. Kepada orang tua, betul sekali. Tetapi yang terlebih, yang kalian harus tahu bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus taat sama Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus taat. Kita harus mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Ya, kita semua mengasihi Tuhan ya. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi tante dan kalian. Bahkan bukan hanya sampai mengasihi saja, tetapi Tuhan saking kasihnya sama kita, terlalu besar kasihnya buat tante dan buat kalian. Tuhan Yesus juga rela mati di kayu salib. Wah, luar biasa sekali ya kasihnya Tuhan. Dan di sini juga Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita, ya, Tuhan Yesus itu taat kepada Bapaknya, taat sampai mati. Tuhan Yesus taat melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus protes enggak? Enggak. Tetapi dengan setia dia melakukan setiap apa yang diperintahkan Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus begitu. Kita harus meneladani ketaatan Tuhan. Nah, apa buktinya? Kalau kalian mengasihi Tuhan, kalau kalian taat kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menuruti firman Tuhan. Bukan hanya menuruti saja, tetapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya apa?
Contohnya, baca firman Tuhan. Setiap hari kita baca, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin satu hari satu ayat misalkan, lalu besok satu ayat lagi. Kita baca firman Tuhan itu dengan tekun setiap hari. Apalagi contohnya, kita berdoa kepada Tuhan. Mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa. Apalagi mau kita keluar rumah, kita juga harus berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Lakukan itu terus menerus, bukan kita berdoa ketika kita perlu sama Tuhan. Misalkan ketika kita sakit, karena kita mau sembuh, kita baru berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sakit, sembuhkan. Nanti ketika sembuh lupa berdoa. Seperti itu. Nah, itu bukan taat namanya. Tetapi kita terus berdoa, mau sakit, mau sehat. Ya. Ada persoalan, gak ada persoalan. Ketika kita senang, ketika kita sedih, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap baca firman Tuhan. Apalagi contoh kita taat sama Tuhan. Nah, di firman Tuhan kan dikatakan bahwa kita juga nggak boleh bermusuhan. Kita tidak boleh berantem. Nah, siapa di sini yang suka berantem? Nah, berantem sama temennya, atau berantem sama kakaknya atau sama adiknya, ayo siapa? Berebutan mainan misalkan, atau berebutan makanan. Berantem, siapa? Ayo jujur. Nah, itu baik gak? Nah, apalagi, siapa di sini yang suka marah-marah, matanya melotot? Atau suka ayo siapa? Boleh enggak kita suka marah-marah, matanya melotot, atau mulutnya ngata-ngatain orang, keluar kata-kata yang tidak benar, kata-kata kasar? Itu boleh enggak marah? Nggak boleh ya, berarti kita nggak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak boleh berantem, kita tidak boleh marah. Apalagi coba bukti kalau kita taat kepada Tuhan. Coba yuk kita buka lagi Alkitab kita ya. Alkitabnya masih dibuka kan? Jangan ditutup ya. Mari kita buka dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kita akan baca sama-sama lagi ya. Mamahnya, mami, ibu ya. Mari bantu ya anak-anak kita untuk membacakan firman Tuhan ini. Kita buka dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam siapa? Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji nama Tuhan. Kita juga harus taat kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada ayah dan ibu kita. Apalagi hormat. Nah, hormat kepada orang tua kita. Apalagi kita juga membantu ibu kita, kita membantu ayah kita. Contohnya apa? Misalkan lantainya kotor, bisa kalian sapu. Atau ketika kalian pulang sekolah, biasanya apa? Pulang sekolah lempar tas, lempar sepatu, langsung main. Itu bantu orang tua enggak? Nah, seharusnya gimana? Ketika kita pulang sekolah, kita cuci tangan dulu ya, jangan lupa ya.
kalau setiap keluar dari rumah harus cuci tangan. Pulang sekolah kita buka baju kita buka sepatu kita, taruh di tempatnya, kita taruh tas kita. Itu juga sudah membantu orang tua kita. Gak boleh ngelawan. Siapa di sini yang suka ngelawan? Ayo Nafiri, buka dulu bajunya. Emak. Lionel, ayo tasnya ditaruh dulu. Emak. Siapa yang suka seperti itu? Atau Ellen, Ola, mainannya, bonekanya ditaruh lagi di tempatnya. Emak. Siapa yang seperti itu? Nah, itu gak bagus ya. Gak boleh anak Tuhan melawan orang tua kita. Kenapa? Coba kita lihat tadi di dalam Efesus 6 tadi. Ada janji Tuhan buat kita, buat kalian. Ketika kalian menghormati orang tua, kalian taat kepada orang tua, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan juga akan memberkati pekerjaan, jualan ayah atau ibu kalian. Haleluya. Apalagi hidup kita akan bersuka cita. Kita akan berbahagia karena kita mengasihi orang tua kita taat kepada orang tua kita, berarti kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Nah, apalagi janji Tuhan buat kehidupan kita ketika kita taat kepada Tuhan. Yuk kita lihat satu ayat yang terakhir. Kita buka Alkitab kita sekali lagi dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Haleluya! Luar biasa janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita mau taat melakukannya. Apa firman Tuhan tadi katakan? Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukannya, kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Kalau Tuhan sayang sama kita, kita pasti senang ya. Kita pasti bersuka cita. Apalagi janji firman Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kalian. Tuhan sangat sayang sama kalian. Bahkan Tuhan selalu ada buat kalian. Oleh karena itu, mari anak-anakku, yuk kita mau belajar taat ya kepada Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kalian diberkati Tuhan, supaya pekerjaan ayah kalian, pekerjaan ibu kalian, bahkan jualannya juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini ya di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, kita mau tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji firman-Mu bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami, bahwa Tuhan sayang kepada kami, bahkan Tuhan selalu ada bagi kami. Terlebih Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Asal kami taat kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami melakukannya di dalam kehidupan kami dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang
memateraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.